Kita tadi dicoba dimediasikan ya, jadi coba dipertemukan, terus kita berbicara, mereka menyampaikan sesuatu, tapi Niki sudah mengambil garis tegas. Niki bilang karena ini bukan terkait diri saya, terkait dengan anak saya yang tidak mengerti apa-apa, diposting, dikatakan yang nggak benar. Niki minta proses lebih lanjut. Artinya ini minta diproses lebih lanjut kasusnya supaya naik dari proses penyidikan ini supaya segera disidangkan. Itu keinginan Niki, karena Niki bilang saya secara pribadi nggak ada masalah, tapi karena ini terkait anak saya minta lanjut prosesnya. Itu tegas sampaikan Niki, karena ini pembelajaran buat semuanya. Jangan sembarangan memposting, apalagi terkait dengan anak-anak kecil yang tidak ngerti apa-apa. Kasihan mereka ya, mereka anak kecil yang nggak ngerti, mereka masih butuh pergaulan. Kadang teman-temannya tahu-tahu diposting dengan kalimat-kalimat yang nggak masuk akal. Kasihan nanti secara kejiwaan akan terganggu. Ini pembelajaran, makanya Niki minta proses lebih lanjut, dan saya iyakan karena saya tidak akan masuk terlalu dalam. Nikita minta lanjut, saya minta lanjut, itu aja. Tadi gimana di dalam dipertemukan langsung, melihat langsung IT? Ketemu, duduk depan ini saya, ini dia, ngobrol. Dia pun sudah mengakui kesalahannya, dia bilang hilaf karena ada orang di belakangnya. Ya tapi kan maksudnya buat Niki itu cuma hanya lelucon aja lah, karena biar bagaimanapun predikat dia adalah seorang lawyer. Lawyer itu harusnya tahu apa-apa yang harus dikerjakan, tidak boleh menyerang secara pribadi, itu udah pasti. Tidak boleh ikut campur ranah-ranah orang, tapi beliau tidak mengindahkan, malah memposting terus foto abang saya lah, waktu itu ada foto almarhum mama saya lah, sampai kuburannya pun ikut-ikutan terbawa gitu. Jadi tadi pun Niki bilang sama Indra Tarigan, secara manusiawi saya memaafkan, tapi karena ini proses hukum bawa anak, jadi anak ini harus saya perjuangkan ya kan. Kalau bukan saya orang tuanya yang memperjuangkan anak saya, siapa lagi gitu. Jadi tadi pun Niki udah bilang kalau saya minta prosesnya ini tetap dilanjutkan, dan memang alhamdulillah Niki pun udah terima surat dari Polda Metro bahwa SP2 SP2AP. Jadi SP2AP. Proses penyidikan lanjut di kejaksaan sudah disampaikan. Ini proses hukum lanjut. Tindak pidana ada, bukan tindak pidananya. Jadi tinggal tunggu prosesnya masuk ke persidangan gitu. Tadi dia siapa tuh? Ya tahu lah. Tanyalah sendiri nanti yang bersangkutan siapa yang nyuruh. Kalau gua nggak ada urusannya sama itu, yang gua fokusin di sini adalah anak gua aja sih. Tadi mungkin sempat emosi atau gimana kan Niki di dalam? Emosi sih enggak ya, enggak ada emosi. Karena udah 35 tahun juga, tanggal 17 Maret, jadi emosinya udah mulai berkurang. Cuman mungkin lebih kesedih ya, tadi sempat nangis gitu karena kan Niki juga ngomong ke dia, sebetulnya saya ini pernah punya salah apa sama kamu dari awal, sampai saya harus kehilangan pekerjaan saya di pagi-pagi pasti happy gara-gara ulah dia. Dia pun bilang tidak ada gitu. Itu aja sih lebih kesedihnya gitu, sampai semuanya dibawa gitu. Dan dia pun mengakui dia hilaf, cuman kan semuanya udah terjadi, dan dia kan selalunya nantangin nggak bakalan jalan gitu kan. Nah sekarang jalan ya, terima resikonya gitu. dia dipertambah lagi dan berarti artinya banyak sekali berita yang paling melewati 35 tahun tuh umur pertengahan juga belum, tapi itu adalah menuju kedewasaan diri yang sudah seharusnya gue nggak boleh petakilan lagi. gimana ketakilan banget. Iya, gue 35, 5 tahun lagi 40. Udahlah, maksud gue semuanya udah gue lakukan. Apa huru hara, masuk penjara, dilaporin polisi, hamil nggak ada laki lagi udah juga terakhir, ya kan. Jadi gue sekarang kalau orang mau nyerang gue ya serang aja. Udah bukan waktunya lagi gue untuk membalas mereka dengan hal yang sama. Mungkin gue sekarang lebih silent major kali ya, tiba-tiba cuk gitu. Gitu aja sih, maksudnya ya semuanya udahlah gitu. Terus Bang Fahmi juga udah sempat sakit waktu itu kan, jadi buat gue kayak ya mungkin waktunya gue sekarang untuk mendewasakan diri gue sendiri sih. Ada pembelajaran, kejadian saya jadi pembelajaran di mana saya posisi seperti itu. Ini juga tahu. Mau merayakan Niki? Dirayain
gede-gedean. Ambil apa aja Bang? Banyak banget di daerah SCBD. Karena jadi tunggu pacar sehat dulu. Jadi Ada pacar baru dia. jadi 35 kan gue bilang sama teman-teman gue sama orang-orang terdekat, Kak pengen dirayain yang besar, habis itu nggak mau rayain lagi gitu, kayak 36 37 ya udahlah makan-makan aja. Ya udah akhirnya tim katanya lagi bikin surprise tanggal 17 Maret ini, jadi ya Jadi datang ya, jangan lupa tanggal 17 enggak, Maret. wartawan nggak diundang. Serius. Tapi rame nanti. Apalagi kan dulu kan memang kan lebih banyak di sosial media nih. Ini kalau sekarang gimana nih? Bahwa kalau sekarang gue nggak bisa berantem sama orang yang di bawah kemarin gue lawan. Kayaknya kok gue udah lawan orang yang ditakutkan Indonesia, tiba-tiba gue harus berantem lagi sama orang yang nggak ada apa-apanya. Harga diri gue jatuh, men, gila lo. Belum ada kan yang berani ngelawan sampai saat ini, baru gue kan. Tiba-tiba gue udah bisa ngelawan nih. Gue harus punya musuh lagi yang jauh banget di bawahnya dia gitu kan. Ya ngapain gue lawan, gue diemin aja. Tapi akan ada perubahan apa nih dari mungkin 35 tahun? Nah, nggak tahu ya, lihat aja lo lihat kan gue lebih kalem kah? Lebih tenang. lebih tenang. Tadi kalau misalkan gue masih menggebu mungkin dia udah gue jambak. Gue mah Tonjok nggak ada kan. takutnya, apalagi di tempat kawasan ini kan. Maksud gue kalau berantem ya pasti terjadinya cuma di situ aja, nggak mungkin keluar sampai kemana-mana. Tapi gue tahan ya udah. Tapi sempat terpikirkan nggak sih ketika di jalan tadi tuh, wah ada kita ini. Wah sempet terbesit lah ya, gue kan memang hobinya kan ribut kan. Itu adalah salah satu hobi gue kan. Cuman ya karena itu tadi udah 35 tahun, anak gue udah mulai besar semua, jadi gue tahan aja. Tadi mah udah ada bayangan-bayangan kayak ntar gue tarik rambutnya, habis itu gue dijok mulutnya gitu kan. Gue ambil bangku, gue kemplang palanya, udah ada di otak gue cuy gitu. Tapi gue nggak bisa realisasikan karena itu tadi kayaknya itu nggak bisa ngekelirin masalah deh. Jadi ya udah tadi baik-baik aja, ketemu salaman gue juga tadi ngulurin tangan duluan gitu. Karena kan kita nggak boleh ngebales hal yang sama serupa dengan mereka lakukan. Bang, terakhir tuh mungkin kemarin update di sosmed soal mantan yang digerebek itu. Oh iya. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya kan dia ngomong di siapa sih yang wawancara dia? Ada nggak di antara kalian? Nggak ada. Kan gue dapetnya juga dari artikel berita dari sosial media kan, dari kayak berita-berita yang ada di media online. Gue lihat, gue digerebek rumahnya. Terus gue baca, anjir nggak ketangkep lagi gitu. Ada rasa kecewa sih. Ya nggak tahu ya mungkin itu udah waktunya kali ya. Maksud gue gini ya, aparatur negara juga sekarang harus lebih apa ya bang, nggak boleh milih-milih lah. Iya. Jadi harus objektif lah. Harus objektif, mau dia anak siapa ke, mau dia anak sekaya pejabat kek. apa ke, mau dia anak pejabat siapa ke, kalau dia sudah melanggar hukum ya harus ditindak tegas. Tapi tahu kasusnya nggak sih, Niki? Tapi memang Ya paling nggak jauh-jauh. Apa tuh? Ya lu cari-cari tahu aja lah cuy. Karena pakai nih. Nggak tahu lah ya, maksudnya polisi tidak mungkin asal-asal gerebek rumah orang kalau nggak ada sesuatu gitu. Dan yang lebih lucunya lagi, katanya kok digerebek, kenapa nggak pakai surat panggilan? Namanya gerebek ya, nggak mungkin pakai surat panggilan, gimana sih gitu. Oke, siap. sempat melihat langsung atau Gua sih tahu nggak ya. artinya pernah ada gelagat kan kalau ke rumah. Kalau lo perhatiin ikutin kisah gua 2 tahun yang lalu pasti tahu di story gua tuh ada. Jadi gua nggak harus ucapin lagi karena sekarang udah 2021. Kalau kalian mau tahu, kalian tinggal cari lagi story gua yang zaman dahulu kala itu. Mungkin ada pesan buat Pesannya buat siapa? yang di sana yang kemarin digerebek. Yang di sana yang kemarin digerebek, pesannya mudah-mudahan polisi cepat nangkep. Supaya tidak menambah pekerjaan ya bang ya, jangan bikin susah, jangan dipersulit. Kalau memang tidak ada salah kenapa harus takut, jangan risih. Namanya polisi mungkin mau silaturahmi. Gue juga sering didatangin, kemarin malah gue dijagain polisi rame banget kan, gue santai gitu kan, orang nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi pesannya gitu aja sih, semoga cepat ketangkep biar pak polisinya nggak susah, nggak nambah-nambah kerjaan lah gitu. Ngemeng-ngemeng ini cincin. Nah, Tahu yang Rumahnya cincinnya tenang. Nah, ketemu anaknya sopan Tuh membuka gitu.